Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda waddinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa azma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Budak-budak sekalian yang insya Allah selalu dalam lindungan, ampunan dan rahmat dari Allah, amin. Alhamdulillah di pagi hari ini kita semuanya bisa duduk bersama-sama di majelis ini, majelis yang insya Allah menjadikan kita semakin dekat dengan Allah, majelis yang menjadikan kita insya Allah setiap harinya insya Allah lebih baik lagi, majelis yang menjadikan kita bisa mendapatkan teman-teman terbaik, bukan hanya teman di dunia tapi insya Allah juga tetangga di surga. Maka syukur kepada Allah kita semuanya dengan ucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala apa yang Allah berikan kepada kita detik ini. Ada ribuan nikmat, miliaran bahkan triliun nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Seandainya seluruh ranting-ranting di muka bumi ini jadi pena, menjadi pulpen, jadi pensil, dan kemudian seluruh air yang ada di muka bumi ini menjadi tinta, maka tidak akan pernah bisa untuk menuliskan seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bahkan mohon maaf kalau kita lihat apa yang ada di dalam tubuh kita, yang ada di dalam diri kita, maka semuanya adalah nikmat, nikmat dan nikmat. Bahkan mohon maaf, sakit sekalipun ternyata itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sakit adalah mekanisme atau cara Allah untuk menggugurkan dosa kita. Masya Allah, ya. Apapun yang kemudian Allah berikan kepada kita ternyata itu yang terbaik. Itu adalah karunia yang Allah berikan kepada kita. Bahkan mohon maaf, matinya sel yang ada dalam tubuh kita itu juga nikmat ternyata. Bayangkan kalau sel yang ada di jari kita itu tidak ada yang mati, bentuknya nggak begini. Selnya hidup terus gitu ya, maka bentuknya nggak begini. Ya, bayangkan matinya sel aja membuat kita mendapatkan kebaikan-kebaikan. Artinya apa? Tidak ada satupun yang buruk yang Allah berikan kepada kita. Maka kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Ya. Segala puja-puji, semua pujian-pujian itu hanya untuk Allah. Maka setiap hari kita mengucapkan itu. Yang kedua, tak lupa salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang kemudian kita pengen bertemu dengan beliau, kita pengen berjumpa, kita pengen ngobrol dengan beliau, dan moga-moga setiap sholawat kita, setiap ketaatan kita, setiap ittiba kita, ittiba itu berarti mengikuti Rasulullah, setiap ittiba kita, moga-moga menjadikan kita orang-orang yang insya Allah pantas bertemu dengan Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Budak-budak sekalian yang dirahmati Allah, sebelumnya saya mohon maaf terlambat sekitar 5 menit ya. Tadi saya WA, kajiannya mulai jam berapa Bun? Ya sekitar jam 8:30 Ustaz. Baik, akhirnya saya berangkat dan alhamdulillah nyampe walaupun terlambat, mohon maaf. Budak-budak sekalian, tema hari ini tema yang mungkin cukup relate, cukup nyambung dengan kehidupan kita, yaitu tentang bagaimana agar hati kita nggak sempit, bagaimana hati kita itu menjadi lapang. Apalagi di tengah kehidupan, mohon maaf, khususnya negeri ini yang begitu banyak sekali cobaan. Kita harus jujur bahwa negeri ini sedang tidak baik-baik saja. Bahwa kemudian kemarin mulai dari ada kasus keracunan apa segala macam, ya, itu adalah bagian dari masalah yang kemudian ada di sekitar kita. Setiap kita diuji dengan ujian-ujian yang berbeda. Ada yang diuji dengan anaknya,
yang membuat kemudian bertanya, ya Allah, kenapa anakmu begini? Seingatku ya Allah, anakku itu dia bisa bicara, aku yang ngajarin. Tapi setelah dia bisa ngomong, ternyata mulutnya malah menyakiti hatiku. Itu kan hal yang paling menyakitkan. Yang ngajari bicara kita. Setelah dia bisa bicara, ternyata omongannya menyakitkan hati budanya. Itu sakitnya di sini, di sini, di sini, di sini. Sakitan itu di sini. Semuanya sakit rasanya. Ada yang diuji, ya, dengan harta, kekurangan harta. Ada yang ya Allah diuji, ya Allah SPP, ya Allah kontrakan, ya Allah. Alhamdulillah saya sudah menikah sejak tahun 2007 sampai sekarang. Alhamdulillah Allah masih ngasih kesempatan untuk menjadi kontraktor. Alhamdulillah. Jadi kemana-mana masih kontrak. Jadi saya masih kontrak. Di sini saya kontrak. Di Bogor saya kontrak. Di komplek namanya Cimahi Residen. Kontrak sampai pindah 4 kali. Di komplek yang sama. Sampai Pak RT bilang, Ustadz, kalau mau nanti cari kontrakan, bilang saya. Saya akan carikan. Yang penting Ustadz tidak pindah dari komplek ini. Karena ketika saya 2014 pindah, di situ rumahnya masih sedikit dan belum ada musolanya. Kemudian saya usul kepada Pak RT, yuk bikin musola yuk kecil-kecilan. Akhirnya pakai bambu. Mulailah kemudian cari donasi, jadilah musola. Saya bikin TPA. Bahkan setiap malam minggu anak-anak komplek tidurnya di rumah saya, rumah kontrakan saya. Untuk apa? Belajar Iqra, untuk bebakaran segala macam supaya mereka memiliki circle yang positif. Akhirnya ketika saya pindah, saya ditelepon sama teman, Ustadz, serius Ustadz, tadi ada rapat warga yang dibicarakan Ustadz Cahyo terus. Ustadz Cahyo itu kayak sudah mati rasanya gitu ya. Kenapa? Lah karena gitu ya. Istri saya juga kebetulan ngajar di mana, di komplek, ngajar hadis segala macam untuk emak-emak gitu, untuk belajar ini. Ternyata apa? Ya, walaupun demikian tetap saja ternyata saya diuji pula dengan tetangga saya ketika itu. Ya, saya diuji dengan tetangga saya. Ya Allah, ujiannya juga membuat istri saya nangis. Kenapa? Ketika itu saya jadi imam sholat, tiba-tiba saya baca, saya masih ingat bacanya gini, ihdinas syiratal mustaqim. Saya kepleset shin, bukan ihdinas sirat, sod. Saya kepleset shin. Didengarlah sama seorang jamaah ibu-ibu. Tiba-tiba pulang istri saya di WA. Mohon maaf Bu Lili, ya. Istri saya Bu Lili, merek sendal. Mohon maaf Bu Lili, Pak Cahyo itu nggak pantas jadi imam. Itu yang pertama. Yang kedua, karena saya juga sering isi kajian di sana dan kayaknya Pak Cahyo itu nggak pantas jadi ustadz. Kenapa? Karena baca Al-Fatihah aja salah. Panjang banget dan ada satu kalimat yang bikin istri saya tuh nangis. Yaitu apa? Itulah, jadi kita gini, itulah orang yang kurang ilmu, paginya beriman, sorenya bisa kafir. Dari tetangga saya. Tiba-tiba saya, ngapain? Kalau saya manggil istri saya Cinta. Gitu. Cin, apa tuh Cin gitu ya. Ya. Ngapa nangis ini di WA? Kenapa WA-nya? Abi itu katanya nggak pantas jadi ustadz. Ya memang Abi bukan ustadz. Yang memberi sebutan ustadz itu orang lain. Abi cuman orang yang pengen berbagi indahnya Islam, itu aja. Masalah disebut ustadz tidak apa-apa. Wong saya kalau anak-anak nyebut saya, anak-anak kecil nyebut saya itu Kak Cahyo, karena saya yang mendongeng. Bukan Ustadz Cahyo, enggak. Ya Kak Cahyo, walaupun wajahnya kayak Cahyo. Ya. Tapi ini lo kalimat terakhir. Apa kalimat terakhir? Ada orang yang tidak berilmu, paginya beriman, sorenya bisa kafir. Dia bilang, ya bismillah, kita moga-moga, memang kita banyak dosa kok gitu. Kita banyak dosa. Akhirnya, terus gimana Bi? Disamperin? Enggak usah. Saya punya prinsip witing tresno jararan saka kuliner. Witing tresno itu sebab sering makan bersama. Akhirnya ketika saya ngisi di luar kota, saya pulang bawa makanan. Mi, kasihkan ke ibu itu. Tok. Assalamualaikum. Bu, ini untuk anak-anak. Oh ya, makasih. Hari berikutnya keluar kota lagi, datang lagi, ya dikasih. 1 atau 2 minggu setelah itu ibunya datang.
Bu Lili, saya minta maaf ya, WA saya kemarin, saya kelewatan bla bla bla. Mungkin istri bilang, enggak. Ya. Kita sering diuji dengan tetangga kita. Kita mau baik diomongin, mau buruk diomongin. Maka hari ini WA zamannya WhatsApp, tapi penyakitnya SMS. Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Penyakitnya itu. Padahal zaman WA sekarang, ya. Diuji dengan kesusahan, diuji dengan tetangganya, ya. Diuji dengan kesehatan. Ya Allah, berobat kemana-mana. Ini ibu saya minta doanya. Moga-moga ibu saya segera disembuhkan. Karena kebetulan 5 bulan inilah ibu saya stroke ringan gitu. Ya udah kemana-kemana, ya ikhtiar sebagai seorang anak. Kemudian bagaimana merawat ibunya. Ada yang diuji dengan kesehatannya. Kesana nggak sembuh, kesana nggak sembuh. Apalagi kemudian gaji suaminya. Diuji dengan gaji suaminya yang kecil. Gajinya di Jogja 5 koma. Setiap tanggal 5 sudah koma. Gajinya 5 koma tuh ya. Ya, setiap tanggal 5 koma ya. Ya Allah, kok gini-gini amat hidupku ya Allah. Saya kemarin, mohon maaf Bang, saya kemarin tuh pergi ke negerinya Siti Nurhaliza. 2 minggu yang lalu saya tuh pergi ke Malaysia gitu loh, gitu kan. Saya ke Malaysia diundang untuk ngisi. 2 minggu yang lalu saya diundang, namanya Ustadz Hamizan di sana untuk membuat sebuah program namanya Golden Age, zaman keemasan Islam yang sudah disampaikan ke anak-anak di sana. Ya. Ketika itu saya ngobrol dengan Ustadz Hamizan, ya Allah, gitu. Beda banget ya Allah sama Indonesia. Sampai kemudian saya tanya, kalau di sini pajak gimana? Ah, pajak kecil banget kan. Terus ini ada UMKM ini, ya mereka dikasih tempat, ada pungutan nggak? Ya nggak ada lah. Loh, kok mereka bisa gini? Ya mereka dikasih, ya kayak daftar lah. Cuma daftar aja. Syaratnya 1, jaga kebersihan. Gak ada pungutan, gak ada apa. Ya Allah. Terus soalan kehidupan gimana? Ya gimana Tat ya? Kalau di Indonesia berapa Tat gaji ini? Guru gajinya berapa? Saya ambil yang paling rendah, guru honorer 300.000 dan turunnya bulan ketiga. Berarti sebulannya 100.000. Beliau bilang, astagfirullah. Emang di sini berapa Tat gajinya? Guru TK, guru paling rendah itu 6 juta. Akhirnya beliau bilang, Ustadz pindah aja ke Malaysia. Tak bilang, aduh nanti saya ngesir sama kakak Ros, ya. 2 minggu kucing berlari bau putri bebek kemari, gitu. Sama Jarjit nanti. Ustadz pindah aja ke Malaysia, ayolah kita gaspol dakwah di Malaysia. Tak bilang, mohon maaf Ustadz, kayaknya saya tetap di Indonesia. Kenapa? Saya pengen masuk surga jalur sabar. Saya pengen banget masuk surga tapi jalur sabar. Karena kalau sabar itu Allah pasti ngasih kita pahala. Itu sabar. Sholat nggak tahu, belum tentu loh sholat kita itu diterima. Ya, puasa belum tentu. Ya, tapi kalau sabar, Allah janjikan orang yang sabar mesti dapat kebaikan. Ya, jangan-jangan kita itu memang ditakdirkan untuk masuk surga jalur sabar, Bu. Di Indonesia ini, Bu. Masya Allah. Oh gitu tadi? Iya, Ustadz aja yang pindah ke Indonesia. Enggak, Tat. Kenapa? Saya pengen masuk surga jalur syukur katanya gitu. Waduh, gitu ya. Banyak banget ujian kita tuh. Ya Allah yang membuat kita yang kemudian mikir, ya Allah gini amat, ya Allah hidup ini ya Allah. Ya. Dan dari semua ujian itu ada yang lolos, ada yang tidak lolos. Ada yang sampai kemudian diuji dengan anaknya sampai namanya parental burnout. Burnout itu apa namanya? Oh, kemarahan sampai fisik. Kemarin ada ibu-ibu, mohon maaf banget, ini sebenarnya saya tuh sedih kalau melihat berita soalan anak berkasus dengan orang tua atau sebaliknya orang tua berkasus dengan anak. Ya, ada seorang ibu ngangkat, aduh ya Allah, ngangkat anaknya di rel kereta api. Namanya yaitu parental burnout, saking capeknya, ya Allah capek ya Allah ngurusnya anak, akhirnya dia pengen bundir ya pengen bundir bareng-bareng ya dengan anaknya. Kemarin ada kan Bu di mana kalau nggak salah di Bandung kalau nggak salah ya, atau di mana ada ibu-ibu yang
memberikan racun kepada anaknya? Bukankah saya? Saya tuh masih ingat Bu, tahun 2005 kalau tidak salah ya. Namanya Nyonya Jasih. Saya masih ingat. Jadi saking stres, saking bebannya berat luar biasa. Seorang anak ketika itu bercerita, karena anaknya ini diselamatkan oleh tetangganya. Jadi ada kebakaran rumah, tiba-tiba di situ ada tangan itu ngangkat, tolong. Gitu. Ternyata ada seorang anak yang dia diguyur minyak sama ibunya. Kemudian ibunya juga mengguyur minyak ke badannya. Mungkin bisa katakan, mungkin kalau dalam bahasa kita gini, nah, bukannya ibu nggak sayang sama engkau, bukannya ibu nggak sayang sama engkau, nak, ibu sayang banget, tapi ini terlalu berat, nak, terlalu berat, nak. Akhirnya kemudian diguyur itu minyak, kemudian bareng-bareng, kemudian ternyata anaknya bisa jadi pas tidur tuh bisa kemudian berteriak, kemudian datang kalau nggak salah pamannya, Pak Leknya kalau nggak salah itu, kemudian menolongnya, dan dia bercerita, ibu sudah ya udah berat sekali ujian, ngeri luar biasa, sampai seperti itu, burn out ya, sampai seperti itu ya. Ada yang lolos, ada yang nggak lolos, ada yang kemudian masih tetap tenang, ada yang kemudian stres. Ternyata beda-beda. Kalau kita lihat fenomenanya itu unik-unik. Ada orang yang diuji dengan sesuatu yang berat banget dalam pandangan umum, tapi kok masih tenang ya. Sementara ada orang yang diuji dengan hal yang sepele, itu sudah nyesek luar biasa, sudah stres. Padahal secara umum mungkin ujiannya mungkin biasa ya, tapi kenapa kemudian stres banget? Apalagi zaman sosial media ya. Di zaman sosial media, gara-gara di komen buruk, komennya buruk, udah stres ya, udah baper, udah stres, sudah kayak hatinya, ya Allah kenapa begini amat. Saya kemarin ketemu dengan salah seorang yang kemudian menutup akunnya gara-gara diserang sama hater, diserang sama orang yang benci sama dia. Akhirnya kemudian dia bisa berdamai dengan dirinya bahwa orang-orang ini sebenarnya tidak punya kaitannya sama saya. Dia mau komen buruk mau tidak, sebenarnya tergantung sayanya. Akhirnya dia buka lagi dan sekarang bikin komunitas, namanya komunitas riding with Daddy, motoran dengan ayah. Nama anaknya Ara, nama ayahnya Billy. Ibu-ibu, kenapa saya sebut namanya? Karena beliau punya program bagus, motoran ayah sama anaknya. Kenapa? Beliau pengen kampanye, pengen dakwah fatherless, tentang fatherless. Bagaimana sekarang anak-anak itu kehilangan bapaknya. Maka beliau pengen bahwa bisa loh kita bareng-bareng anak kita. Kenapa? Jatuhnya mental anak kita, rusaknya mental anak kita terkadang karena jauh dari bapaknya. Maka beliau punya komunitas, punya movement, punya pergerakan motoran bareng ayah. Nah, kemarin di Bogor saya diundang untuk ngisi di sana, dibatasi 100 motor dan penuh, masya Allah. Gara-gara apa? Gara-gara kemarin dia sempat down, sempat stres karena dihujat oleh netizen. Akhirnya kemudian dia belajar dengan para ustadz, akhirnya mulai membuka hatinya dan bisa berdamai dengan itu semua. Oke. Kok bisa ada orang yang kemudian diuji dengan ujian yang mungkin secara umum kayaknya sederhana sih, tapi kemudian stres. Sementara ada orang yang diuji, ya Allah, luar biasa. Saya kemarin pada saat ke Malaysia kemarin, sebelumnya saya ke Jambi, ada seorang pengusaha, dia punya teman, ngobrol. Tahu nggak dia siapa? Emang siapa? Dia teman saya. Oke.
Tahu nggak, Tat? Saya pernah bener-bener bunek segala macam ruwet karena punya utang sekian M, sekitar 2 atau 3 M. Bagi saya, ya Allah, utang sekian banyak, ya Allah, miliar. Tapi lihat nggak, Tat? Dia utangnya berapa? Utang itu hampir 200 M. Itu duit semua itu, nggak ada kerewengnya itu. 200 M bagi saya, ya Allah. Tapi penampakannya tenang banget. Dan dia bilang, Tat, dia nggak berpura-pura tenang, Tat. Dia memang tenang, Tat. Kok bisa? Dia punya guru. Ya, gurunya tuh mementori dia untuk menjaga hatinya, untuk kemudian meluaskan hatinya, dan dia benar-benar fight, berjuang untuk menyelesaikan itu dengan tenang. Kok bisa ya? Ya itu, Tat. Luar biasa. Nama gurunya Ustaz Samsul Arifin, rumahnya di Bogor. Dia nge-coach orang-orang yang kalau punya utang itu bukan 1-2 M, paling enggak 20 ke atas. Tak bilang, ya Allah, itu 20 M kalau dihitung dengan gaji Jogja, itu bisa hidup mati lagi, hidup mati lagi, hidup mati lagi. Enggak selesai-selesai itu. 200 M itu. Kapan selesainya ya? Apalagi gajinya berapa? 5, setiap tanggal 5, kapan? Ada ya. Kenapa seperti itu? Kenapa bisa seperti itu? Semuanya ini dipengaruhi oleh kondisi hati sebenarnya. Jadi masalahnya itu bukan di masalahnya, tapi di hati kita sebenarnya. Ya. Ibarat ibu-ibu sedang belanja, naik mobil kecil, belanjaannya banyak banget, iya nyesek. Penuh itu mobil. Tapi kalau ibu-ibu belanja naik bis misalnya, maka akan lebih lega. Ada masalah dikit, tetap masih ada ruang-ruang yang lain yang bisa membuat kita bernafas. Begitu juga dengan manusia. Ujiannya mungkin sama-sama ekonomi, keuangan sempit, tanggungan SPP dan sebagainya. Tapi yang satu tenang, yang satu biasa aja. Yang satu kemudian stres. Kenapa? Karena kondisi hati. Apalagi sekarang di Indonesia, ya Allah, ada ibu-ibu yang suaminya lulusan hukum. Ada di Indonesia lulusan hukum, ujiannya ekonomi. Kakak saya itu ya teknik elektro, ujiannya ekonomi. Pokoknya apa-apa itu Indonesia ujiannya ekonomi lah pokoknya. Aku lulusan elektro tapi ujian keluarga gue ujian ekonomi terus. Ujiannya ekonomi. Ya. Maka ini penting sekali. Apalagi zaman sekarang, realita itu yang namanya sosial media itu membuat kita pandangannya makin luas. Kita bisa mandang kemana-mana. Tapi terkadang hati manusia semakin sempit. Bayangkan hanya ngomongi di sosial media dengan emoticon, ya emoticon yang mungkin kurang pas saja sudah sakit hati, sempit sekali, ya hati manusia. Sehingga langsung sesak, langsung terbakar emosinya, bahkan sampai ya melakukan tindak kejahatan, mengumbar aib temannya, memfitnah temannya. Ya. Mungkin kita bertanya ya, kalau memang hati manusia itu sama-sama Allah ciptakan tanpa membedakan satu sama lain, mengapa ada yang lapang, mengapa ada yang sempit? Padahal diciptakan dengan sesuatu yang sama, potensinya sama. Maka disinilah pentingnya kita memahami apa sebenarnya hati. Qalbu itu apa sebenarnya? Kok ada ya yang bisa lapang banget, ada yang sempit, padahal sama-sama ciptaan Allah. Nah, qalbu itu apa sebenarnya? Maka definisinya saya ambil dari Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dari kitabnya Kitab Nizamul Islam dan kitab Syakhsiyah Al-Islamiyah. Ya. Qalbu itu adalah tempat bersemayamnya keimanan sekaligus juga bisa menjadi tempat bersemayamnya kekufuran. Jadi qalbu itu tempat. Dia bukan sumber kebenaran. Qalbu itu netral. Dia tempat, di situ ada yang namanya
keimanan, di situ ada namanya kekufuran dan sebagainya. Tugas kolbu karena tempat, maka menerima sesuatu yang masuk ke dalamnya. Nah itu. Tugasnya kolbu itu bisa menerima iman, tapi bisa jadi juga menerima yang tidak beriman. Bisa menerima tenang dan gelisah berdasarkan apa? Informasi atau ilmu yang diproses oleh akal. Berarti hati itu bisa berisi kebaikan dan keburukan. Iya, karena dia tempat. Qalb itu ya tempat, dia bisa berisi kebaikan, dia juga bisa berisi keburukan. Maka kenapa misalnya nih di dalam surah Al-Baqarah ayat 10 Allah sebutkan, budak-budak sekalian insyaallah sudah hafal semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullah maradun. Dalam hati mereka ada penyakit, dalam qalbu. Fi qulubihim, di dalam qalbu mereka ada penyakit. Berarti qalbu itu tempat. Lalu Allah tambah penyakitnya. Ini menunjukkan bahwa qalbu itu bisa menyimpan penyakit. Penyakitnya subhat, keraguan, was-was, syahwat yang buruk, ya. Bahkan Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah menyebutkan, ketahuilah bahwa dalam jasad manusia ada sebuah. Jika ia baik, maka seluruh jasadnya baik. Jika ia rusak, maka seluruh jasadnya rusak. Ketahuilah itu adalah qalbu, ya. Atau qalb, hati. Ini menegaskan bahwa qalbu itu bisa baik, bisa rusak. Artinya bisa mengarah pada kejahatan, tapi juga bisa mengarah pada kebaikan. Karena qalbu adalah tempat keputusan terakhir dalam hal keimanan atau kekufuran, dalam hal tunduk atau membangkang, ya. Jadi ada perasaan atau naluri, ada akal, ada informasi, ada akal, ada qalbu. Ada ilmu atau informasi, ada akal, ada qalbu. Informasi diolah oleh akal, dimasukkan ke dalam qalbu menjadi keputusan. Keputusan mempengaruhi tindakan. Jadi kayak kalau bisa kita ibaratkan, qalbu itu kayak tempat bertemunya pikiran dan perasaan, sehingga jadi keputusan. Maka secara rasional, karena manusia punya kehendak untuk berikhtiar, untuk memilih, qalbu itu bisa condong taat juga maksiat. Berarti qalbu dipengaruhi oleh satu, apa yang masuk ke dalam akalnya. Karena kan tadi ada ilmu, akal, qalbu, ya. Maka qalbu itu dipengaruhi oleh apa yang masuk ke dalam akalnya, ke dalam pikirannya. Yang kedua, qalbu dipengaruhi oleh apa yang dia pilih. Pilihan-pilihan kehidupan dalam dunia ini, apa yang dia pilih, itu akan mempengaruhi qalbu. Dan yang ketiga, qalbu dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Teman kita, tetangga kita, itu berpengaruh, ya. Dan qalbu itu nggak statis, tapi qalbu itu dinamis. Makanya doanya gimana, Bu? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya wah, yang membolak-balikkan qalbu, membolak-balikkan hati. Berarti terkadang naik, terkadang turun. Terkadang kita baik banget, khusyuk banget. Terkadang juga ada niat-niat jahat. Itulah qalbu. Hari ini bisa ikhlas, besok ternyata riya.
Hari ini kita bisa khusyuk, besok ternyata tidak khusyuk, ya itulah qalbu. Maka kita berdoa, ya muqallibal qulub, wah yang membolak-balikkan hati, ya Allah yang bolak-balikkan hati, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik, tetapkanlah hati kami dalam agama yang benar. Ya. Sabit ala ta'atik, ya Allah tetapkanlah dalam ketaatan. Maka ada doa di situ. Berarti secara sunatullah atau hukum sebab akibat, Allah punya mekanisme tentang hati ini. Ya. Hati akan baik kalau dikasih asupan yang baik. Dan sebaliknya, hati bisa menjadi kelam, bisa menjadi pekat, bisa menjadi buruk, menjadi sempit dan lain-lain jika diberi asupan yang buruk. Maka bisa kita pastikan orang yang hatinya sempit itu karena mereka memasukkan hal-hal yang buruk ke dalam pikirannya sehingga hatinya sempit. Ya. Dan lain sebagainya. Ya. Lalu apa yang membuat hati kita kok semakin lama semakin sempit? Yang pertama karena kita jarang bersyukur. Selalu merasa kurang. Merasa rumahnya kok rumahku kecil, yang lain ada halamannya. Kenapa sih dia bisa beli mobil? Kenapa saya tidak bisa beli mobil? Yang lainnya, ya Allah, ya. Yang lain dapat arisan, kapan saya dapat arisan? Ya gitu ya. Mengapa kurang bersyukur? Karena selalu membandingkan dirinya dengan orang lain. Itu gara-garanya. Jadi fokusnya itu pada kelebihan orang lain, bukan kepada dirinya. Itu yang menjadikan kita kurang bersyukur. Dan hari ini ada istilahnya flexing. Flexing itu pamer. Kemarin ada ibu-ibu haji dari salah satu daerah yang kalau pulang haji, Allahu Akbar, semuanya itu. Ya, mungkin kalau tiang ini boleh diambil itu untuk memamerkan emasnya. Gitu. Nah, jadi ternyata itu ada urf. Urf itu budaya. Ada budaya kalau pulang haji itu selalu begitu. Jadi mereka, gelangnya dari sini sampai sini, sampai nggak bisa ditekuk itu ya. Itu kalau mau salaman, Bu, gimana kabarnya Bu? Pamer gelang. Aduh, gerah banget ya, gerah banget. Kerincing. Jadi ada satu daerah yang ternyata, walaupun tidak semua orang, tapi ada kebiasaan kalau pulang haji pamer, masya Allah. Melihat kayak gitu juga, ya Allah, kapan ya Allah. Namanya flexing, memamerkan. Ya. Nah inilah yang kemudian terjadi zaman ini, bagaimana sosial media itu sekarang, mohon maaf sekali, lebih banyak untuk memamerkan kehidupan. Kalau yang disampaikan adalah hal-hal yang baik, tidak masalah, itu bagian dari dakwah. Tapi hari ini kalau kita lihat Instagram, Facebook, TikTok, apalagi TikTok ya, semuanya tentang bagaimana memamerkan kehidupannya. Bahkan aib-aib keluarga saja ditunjukkan di sosial media. Penggerbekan suami selingkuh, itu viewernya paling banyak. Seorang suami menemukan istri yang sedang selingkuh, digerebek sama anak laki-laki dan ayahnya, wah segala macam. Cuman modal kamu nyenyek terkenal. Ada itu Bu, kamu nyenyek terkenal. Bercanda terkenal. Bayangkan ya, hobi kamu nyanyi, di video kamu nyanyi. Coba itu dibawa sampai ke alam kubur coba. Repot itu Bu. Malaikat datang bertanya, "Man robuka?" Kamu nyanyi. Astagfirullah. Kamu nyanyi ini.
Tiba-tiba malaikatnya bilang, silahkan kamu ke surga. Saya ke surga. Malaikatnya bilang, bercanda. Di-prank sama malaikatnya. Ya. Sosial media ngeri Bu sekarang. Dikit-dikit sosmed, dikit-dikit pamer, dikit-dikit segala macam. Maka benar-benar ya hati-hati betul bahwa yang namanya sosial media, Instagram, TikTok segala macam itu adalah alat. Maka alat ini tergantung yang memakainya. Jadi namanya alat ya hukumnya ya boleh aja, tapi bagaimana kita memanfaatkan. Seperti pisau ya. Pisau kalau kita gunakan untuk masak ya insya Allah kebaikan. Tapi kalau pisau untuk kemudian menusuk orang itu adalah keburukan. TikTok, sosial media, Instagram segala macam adalah alat saja ya. Makanya kalau alat ya gunakan sebaik-baiknya. Kurang bersyukur membandingkan diri dengan orang lain itu mengawali hati makin sempit. Berikutnya adalah sibuk dengan urusan dunia dan melupakan urusan akhirat. Saya sering mengatakan saya tidak pernah membedakan dunia dan akhirat Bu ya. Saya membedakan itu adalah bagaimana prosesnya, bagaimana teknisnya. Karena bagi saya dunia dan akhirat itu sama sebenarnya. Sama-sama merupakan satu garis yang harus kita lalui. Dalam artian begini. Kalau ada yang mengatakan, Ustadz hidup kan harus seimbang. Dunia, akhirat. Seimbang meniko pelaksanaannya. Tapi tujuannya harus satu. Yaitu akhirat. Kenapa? Innamal a'malu biniat, segala sesuatu itu tergantung niatnya. Maka niat, kalau niat itu adalah ghayatul ghayah, niat itu adalah tujuan di atas tujuan, maka tujuan seluruh kehidupan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, maka tujuannya satu, yaitu apa? Akhirat. Seperti halnya rel kereta api itu dua, tapi satu stasiun. Rel kereta api kan dua itu, kakinya dua, tapi satu stasiun. Kan nggak mungkin ya yang satu ke Tugu, yang satu ke Pelempuyangan, ya nggak bisa. Ya, maka walaupun dua kaki tapi satu tujuan. Itulah yang namanya kehidupan kita, amal kita, yaitu apa? Tujuannya akhirat, tapi pelaksanaannya seimbang. Orang yang sempit adalah orang yang tidak seimbang pelaksanaan antara setiap apa-apa yang Allah perintahkan. Contoh, bekerja, iya Allah perintahkan bekerja, waktunya bekerja ya bekerja, waktunya sholat ya sholat, itu seimbang namanya. Ya, itu namanya seimbang. Jangan sampai kemudian dibolak-balik, waktunya sholat digunakan kerja, waktunya kerja dengan sholat, waktunya kerja malah zikir terus di masjid, ya salah. Maka Umar bin Khattab pernah mengusir seorang yang ketika itu sedang ada di masjid, dia zikir, ya. Kenapa kamu zikir terus? Ya dia minta rezeki kepada Allah. Keluar sana, kerja sana. Umar bin Khattab ngusir orang dari masjid. Kenapa? Nggak seimbang. Waktunya kerja ya kerja, waktunya sholat ya sholat, seimbang. Tapi tujuannya semuanya akhirat. Maka orang yang sempit hatinya adalah orang-orang yang berfokus hanya melaksanakan, mengejar soalan dunia saja. Sudahlah salah niatnya, sudahlah tidak seimbang caranya, sempit hatinya. Maka Rasulullah mengingatkan dalam hadis riwayat Tirmidzi, barang siapa yang dunia menjadi tujuannya, maka Allah menjadikan kefakiran di dalam matanya dan menyempitkan urusannya. Orang yang ngejar dunia karena dunia, Allah kemudian akan menjadikan dia fakir, kekurangan, dan akan menyempitkan urusannya. Tiap hari dagang terus, tapi ketika ada kajian, ya dia tidak kemudian berhenti dulu. Ayo kita kajian segala macam. Dagang, tapi dia lupa sedekah. Ya. Dagang, wah, manajemennya sampai kemudian melupakan hal yang terkait dengan ibadah Allah, maka dia akan semakin sibuk di dalam bisnisnya dan lupa tentang apa yang harus dilakukan sesungguhnya dalam kehidupan ini.
Ternyata apa? Allah akan menjadikan dia fakir dan akan menyempitkan urusannya. Maka insya Allah Bun, jadi pagi hari seperti ini diisi dengan hal seperti ini, maka lambat laun hati kita tuh makin lama makin luas, yakin Bu. Jadi ketika nanti ada masalah kita merasa ada sesuatu yang baik di dalam masalah itu. Ada sesuatu yang sebenarnya Allah inginkan kebaikan dalam masalah itu. Jadi cara pandang kita yang pertama adalah bahwa ini masalah pasti Allah mau sesuatu yang baik ini gitu. Bukan kenapa ya Allah, kenapa harus saya ya Allah. Kita menanyakan ya Allah, kalau dalam bahasa Inggris why me, kenapa saya? Coba kalau Allah bilang why not, mengapa tidak? Ya. Sibuk dunia, lupa akhirat. Ya. Berikutnya apa yang membuat hati kita makin sempit? Menyimpan dendam, sakit hati, sulit memaafkan. Kok aku banget rasanya ya Allah. Sakit hati, dendam. Makanya kalau ada orang minta maaf, maka alhamdulillah Bu, ini para ulama ini Masya Allah ya. Saya membaca beberapa pendapat ulama tentang bagaimana ketika kita bertobat soalan kesalahan pada manusia. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu dibahas tentang bab taubat. Kalau kita salah sama Allah, 3 caranya. 1, ngaku salah. 2, kemudian minta ampun kepada Allah. 3, gak ngulangi. Itu cara taubat kalau kita salah pada Allah. Kalau kita salah kepada manusia, tambah 1. Betul, minta maaf. Kalau itu terkait hak adami, ada uang segala macam, dikembalikan. Ya, dikembalikan. Nah, ada pertanyaan menggelitik begini. Ustadz, saya tuh punya salah ke tetangga. Saya mau minta maaf. Tapi, ada tapinya. Kalau saya sebutkan tentang salah apa, tentang kesalahannya, saya khawatir Ustadz, dia akan makin marah. Maka para ulama berbeda pendapat atas hal ini. Ada yang mengatakan boleh tidak menyebutkan kesalahannya. Jadi pokoknya, yo aku ingin salah ya, aku ngapunten ya. Boleh, masih boleh. Kenapa? Karena tidak ingin membuat masalah lebih dalam. Ya, karena kalau kita sebutkan, Bu, you wingi sing nyebar WA-nya aku. Oh, ngono ya. Ini tambah parah ya kan, tambah parah ya. Tambah parah. Maka para ulama mengatakan boleh tidak menyebutkan soalan kesalahannya, boleh. Ya, untuk apa? Menjaga perasaannya. Yang penting udah minta maaf aja. Yo maaf ya wingi aku salah. Salah apa? Sepokoke ono lah aku yo jenenge yo manungsa. Sing WA wingi po. Oh enggak. Jadi itu bagaimana kemudian apa namanya untuk tidak memperpanjang masalah itu minta maaf tetapi tidak disebutkan kesalahannya seperti apa. Makanya kenapa hanya di Indonesia kan ada ujung silaturahim pada saat Lebaran itu urf yang baik sekali itu urf itu kebiasaan yang luar biasa, saling memaafkan bla bla ya gitu ya. Maka sikap untuk dan menyimpan dendam, sakit hati, sulit memaafkan, ya, maka hatinya dipenuhi dengan kebencian, maka akan terasa sesat. Nah, itu salah satu yang membuat hati itu nggak lapang, jadinya sempit. Padahal di dalam surat, ya, surat Asy-Syura ayat 40 itu ada satu hal yang menarik. Barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggung Allah. Maksudnya apa? Ada pahala besar di situ, ditanggung oleh Allah, insyaallah. Permasalahan dengan mertua, permasalahan dengan desa. Kalau seorang anak yang permasalahan dengan orang tuanya. Sekarang ada istilah luka pengasuhan. Itu yang sering saya bahas di anak-anak Gen Z. Apa sih begini?
Kenapa? Karena ini semua karena orang tuaku. Ini namanya luka pengasuhan. Kenapa kemudian saya keras pada anak saya? Karena dulu saya dikerasi sama orang tua saya. Jadi salahnya itu salah orang tua. Jadi banyak orang yang menjadikan lukanya menjadi alasan untuk berbuat buruk. Maka hatinya itu sempit. Padahal saya sering mengatakan bahwa tugas seorang anak adalah memutus hal yang buruk dari apa yang sudah diterimanya dari orang tuanya, bukan meneruskan ke anaknya. Itu kenapa? Karena orang tua yang mungkin zaman dulu keras banget sama kita, itulah pahaman mereka, itulah cara pandang mereka, bagaimana mereka mendidik. Ya itulah ilmu mereka. Nggak bisa kita salahkan. Ini gara-gara bapak dulu sering kalau saya pulang, kenapa nak nangis? Aku dicubit sama ustadz. Can gue nakal gitu. Ya. Kenapa kamu nangis? Aku dipukul sama pak guru. Ya gue can nakal. Ditambah malah. Mungkin zaman dulu kayak gitu bagus gitu loh. Pemahaman orang tua begitu. Zaman sekarang bu, ya Allah, kenapa nak? Kenapa nak nangis? Dicubit sama bu guru. Mana gurunya? Ya. Kan begitu. Tugas kita itu, kalau saya sering menyampaikan kepada orang-orang yang nikah awal gitu ya, tugas kita tuh memutus hal yang mungkin buruk di masa lalu kita, memberikan yang terbaik kepada anak kita. Kalau hari ini memang keras itu bukan jawaban, maka carilah bagaimana ilmu mendidik anak. Mungkin bukan dengan gaya bapak kita, bukan dengan gaya ibu kita, tapi dengan gaya yang pas dengan anak kita. Jangan kemudian dulu ibu saya keras, kan harus keras, seolah-olah kemudian menjadi dendam. Nah itu yang salah di situ. Ya, makanya saya sering membahas tentang luka pengasuhan. Bagaimana caranya? Ya dimaafkan, orang tua dimaafkan. Wong itu cara mereka zaman dulu yang mereka pahami, dimaafkan aja. Ya. Ada sekarang yang namanya generasi sandwich. Gara-gara orang tua nih. Sekarang ini namanya sandwich, tahu sandwich bu ya? Ini ada daging, ada roti sayur, plek. Jadi anak zaman sekarang usia 30-40 yang dia sudah menikah, sudah punya keluarga, masih punya orang tua, mereka harus menanggung beban. Ya, beban orang tua, beban anaknya, maka mereka merasa digencet dan itu membuat mereka sesek. Itu istilah yang hari ini diperkenalkan, generasi sandwich. Aku tuh kan generasi sandwich susah. Padahal bapak ibu kita dulu, nenek kita dulu bukan sandwich, ayam geprek itu bu. Bukan hanya nanggung anaknya, bukan hanya nanggung orang tuanya, tetangganya dipikirkan, betul nggak bu? Sumbangan ya Allah, kemana-mana, tetangganya lo dipikirkan, mereka tenang-tenang aja, biasa aja. Maka saya sering membahas tentang generasi sandwich untuk anak-anak, untuk para orang-orang yang menikah, yang dan mereka mengatakan aku punya orang tua, aku punya anak, terus harus menghidupi keduanya. Ya Allah berat banget. Ya Allah. Anak kepada orang tua birrul walidain. Ya. Orang tua kepada anak, bagaimana kemudian nanti dia akan membalas dengan Masya Allah kesolehan. Artinya apa? Inilah pikiran-pikiran yang hari ini ditanamkan ke anak-anak kita. Akhirnya karena ada generasi sandwich, akhirnya mereka gak mau nikah. Namanya ini ada namanya marry is scary. Menikah adalah menakutkan. Dan sekarang naik drastis. Ada namanya child free, nggak mau punya anak, mau nikah tapi nggak mau punya anak. Ada yang namanya kohabitasi. Opo meneh kuwi. Kohabitasi. Ko itu kayak kerjasama, habitat itu satu habitat, satu lingkungan. Kohabitasi itu pacaran tapi satu rumah, katanya nggak ngapa-ngapain. Kumpul kebo, belum nikah tapi sudah hidup serumah, kumpul kebo. Nah itulah jahatnya manusia. Sing kumpul manusia yang disalahkan kebo. Itu manusia. Selalu begitu ya. Rumput tetangga sing disalahke rumput.
Kambing hitam sing disalahke kambing. Lah itu manusia lah. Enggak mau salah. Yang disalahkan makhluk lain ya. Oke. Kembali ke materi, memendam kebencian, memendam dendam itu menjadikan hati sempit. Berikutnya, apa yang membuat kita sempit lagi? Terlalu banyak mengeluh. Ya, banyak mengeluh. Banyak mengeluh, kurang tawakal ya. Tawakal itu bukan sekedar berserah diri total dalam artian nggak ngapa-ngapain Bu ya, karena tawakal itu sebenarnya adalah kekuatan. Orang yang punya tawakal bagus dan benar, dia tidak akan mudah mengeluh. Karena tawakal itu ya, kalau kita lihat dalam Al-Quran, fa idza azamta fatawakal 'ala Allah. Kalau kamu punya kehendak yang kuat, ada azam yang kuat, maka bertawakallah. Hari ini tawakal difahami dengan agak sedikit bergeser dengan makna sesungguhnya. Satu, ada pemahaman orang yang pasrah tanpa usaha. Yang pertama, ini orang yang memahami tawakal itu seperti pasrah, wes lah, terserah Gusti Allah. Yang pertama, dia tidak mau berusaha. Ini bahaya ini. Bayangkan kalau ini difahami oleh anak-anak kita, dia akan menjadi orang yang lemah cita-cita, tidak punya semangat hidup. Ya. Jadi pasrah tanpa usaha. Yang kedua, ini yang paling banyak. Tawakal itu begini. Usaha dulu, baru tawakal. Usaha dulu, baru tawakal. Berarti tawakal itu adalah kepasrahan di akhir. Ini yang banyak terjadi. Usaha dulu lah, pokoknya semaksimal mungkin. Nanti kalau bagaimana hasilnya, tawakal. Dan Rasulullah tidak pernah mengajarkan yang demikian. Kalau kita lihat ayatnya tadi dan kita kaitkan dengan terjadi di zaman Rasulullah, tawakal. Lihat ayatnya. Fa idza azamta fatawakal 'ala Allah. Kalau kamu punya kehendak yang kuat, maka bertawakallah. Saya mau tanya, kehendak itu sebelum atau setelah usaha? Sebelum usaha. Berarti ada perintah tawakal sebelum usaha. Karena tawakal itu urusan hati. Berarti tawakal berusaha, nanti dulu. Tawakal itu adalah kepasrahan bahwa ya Allah itu maha menolong. Maka keyakinan itu harus ada sebelum usaha. Kita harus yakin kalau Allah itu menolong kita. Bukan usaha dulu lah baru tawakal. Apa akibatnya kalau kemudian kita mengatakan bahwa tawakal adalah kekuatan hati, soalan keyakinan Allah maha menolong? Maka yang pertama, dia akan percaya diri. Sebelum usaha dia sudah yakin ya Allah aku ditolong ya Allah. Yang kedua, orang yang bertawakal adalah orang yang akan mengikatkan usahanya dengan syariatnya Allah. Yang ketiga, ketika hasilnya tidak sesuai, dia yakin ini adalah yang terbaik. Jadi tawakal itu sebelum usaha, saat usaha, setelah usaha. Kenapa? Tawakal itu kayak landasan kehidupan manusia. Pondasinya itu tawakal. Maka saat mau usaha harus tawakal, harus yakin bahwa Allah maha menolong. Pada saat usaha harus tawakal. Dengan cara apa? Taat kepada syariatnya Allah. Pada saat bisnis, di awal mau usaha, ya Allah, bismillah ya Allah. Padahal baru mulai, ini tawakal. Bismillah ya Allah, tolong aku ya Allah. Yang kedua, pada saat berbisnis, maka dia harus berbisnis dengan cara yang Allah ridhoi. Tidak mungkin orang yang tawakal benar itu melakukan keburukan dengan alasan aku tawakal begini. Bro, ada proyek nih. Ya udahlah, kita ambil aja lah sedikit aja. Lumayan lah. Proyek MBG. Kata ya Allah. Alhamdulillah anak saya nggak ada proyek itulah. Anak saya kalau makan di sekolahnya disediakan langsung oleh sekolah. Ya,
di Madrasah Sofatul Silmi di jalan Damai. Sofatul Silmi itu yang punya namanya Pak Yoyo Warung SS, spesial sambel itu. Beliau bikin sekolah namanya Sofatul Silmi. Nah, anak sekolah saya di situ tiap hari SS terus ini ya, Masya Allah. Sambel terus ya. Alhamdulillah sehat-sehat, Masya Allah ya. Teman saya, kembali ke teman saya, diminta oleh salah seorang pejabat, mau ikut nggak tender MBB? Wah, lumayan, tiap hari sekian ratus bahkan sekian ribu. Dari informasi yang dapat itu satu porsi berapa? Ada yang mengatakan 25.000. It's okay, alhamdulillah. Sampai di dia sudah mau menjual mobilnya. Dikasih informasi per pack, per porsi 8.000. Dia mau ambil keuntungan, dia pikir keuntunganku berapa 8.000. Maka jangan heran kalau kemarin di sosial media ada seorang siswa yang pamer semangka. Tipis banget. Ya, tipis banget. Ya Allah, ini udah ada berapa ribu yang memang sedih sih Bu melihat kondisi negeri ini. Ya, tapi kita nggak boleh berdiam diri. Masih ada harapan, insya Allah. Harapan itu apa? Ya dakwah seperti ini Bu. Dakwah terus, kemudian ibu-ibu nanti menularkan ilmu-ilmu kepada anak-anaknya sehingga anak-anak kita menjadi imam untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi anak-anak kita yang nanti akan menggantikan pemimpin-pemimpin yang di atas sana, bukan hanya menggantikan kepemimpinannya, tapi juga bagaimana menata kembali kehidupan ini lebih taat lagi, menjadikan syariat, menjadikan Al-Quran sebagai tuntunannya. Amin ya rabbal alamin. Maka kalau ditanya, Bu Ustadz, peran saya apa Ustadz di negeri yang kayak gini? Peran ibu adalah peran yang paling besar di muka bumi ini. Serius Bu. Ibu tahu bagaimana penaklukan Konstantinopel. Rasulullah menyampaikan nih, Latuf tahanal Konstantinal falanimal amiru walanimal jaisu dalikal jais. Akan ditaklukkan Konstantinopel, Istanbul atau Turki, maka sebaik-baik panglima adalah panglimanya, sebaik-baik pasukannya. 825 tahun setelah itu Konstantinopel takluk seperti yang dijanjikan Rasulullah. Rasulullah sudah tidak ada. Karena itu 825 tahun setelah Rasulullah tidak ada, Konstantinopel takluk. Siapa menaklukkan? Muhammad Al-Fatih. Kok bisa? Ibunya jasanya luar biasa. Penaklukan Baitul Maqdis oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Masya Allah. Ketika itu dikuasai oleh tentara salib, kemudian dibebaskan, dikuasai kembali, direbut kembali oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Siapa yang paling berjasa? Salah satunya adalah ibunya Salahuddin Al-Ayyubi. Masya Allah. Luar biasa loh Bu. Ada seorang ibu yang ada seorang wanita yang lama banget gak nikah-nikah. Syekh mengatakan, kenapa kamu gak menikah? Aku pengen mencari suami yang nanti mau melahirkan, mendidik anak, membimbing anak-anakku menjadi penakluk Baitul Maqdis. Langsung dia ucapkan begitu. Hari berikutnya Syekh ketemu, ada seorang laki-laki namanya Najmuddin Al-Ayyubi, bapaknya Salahuddin Al-Ayyubi. Ditanya, kamu sudah usia, kamu juga seorang panglima, kenapa kamu belum nikah? Najmuddin mengatakan, saya ingin memiliki istri yang nanti akan melahirkan dan mendidik anak saya menjadi penakluk Baitul Maqdis. Sama persis ucapannya. Akhirnya dua orang ini kebetulan satu majelis. Ditanya lagi, kenapa Najmuddin kamu gak nikah-nikah? Saya pengen punya istri yang nanti melahirkan anak-anak penakluk Baitul Maqdis. Didengarlah sama wanita yang ada di balik tirai itu. Ternyata, loh, kok cita-citanya sama? Akhirnya dua orang itu menikah. Lahirlah Salahuddin Al-Ayyubi.
Jadi peran ibu, Masya Allah loh peran ibu itu. Jadi kalau hari ini, ya Allah dunia ini rusak, negeri ini rusak, gimana ya, peranku apa? Maka perannya adalah mendidik anak-anaknya menjadi calon-calon pemimpin. Maka kenapa doa kita, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Kita minta ya Allah pasangan hidup yang baik, anak yang qurrata a'yun, dan anak yang menjadi pemimpin, orang yang bertakwa. Doanya spesifik loh Bu itu. Bukan hanya soalan membuat kita sejuk kalau melihat anak kita, enggak. Tapi doanya adalah, ya Allah jadikan anak kami pemimpin, orang yang bertakwa. Masya Allah. Visi orang tua itu adalah visi peradaban. Visi orang tua adalah visi menjadikan anaknya sebagai pemimpin. Bukan hanya sekedar, nah pokoknya kamu soleh. Soleh enggak cukup Bu. Harus menjadi anak yang siap memimpin. Ya. Oke, kembali ke sini. Tawakal. Kembali ke bisnis tadi ya, karena kita cerita MBG tadi. Pengen bisnis, misalnya. Pertama, yakin, ya Allah tolong aku ya Allah. Bismillah. Yang kedua, pada saat bisnis tidak boleh curang. Kenapa? Itu melanggar syariatnya Allah. Orang yang bertawakal, dia akan apa ya yang menjadikan Allah ridho pada bisnisnya. Yang terakhir, kalau ternyata bisnisnya tidak sesuai dengan sana, dia akan mengatakan ini pasti yang terbaik dari Allah. Maka tawakal itu ada di setiap waktu, sebelum usaha, pada saat usaha, dan setelah usaha. Kenapa? Karena tawakal itu keyakinan Allah Maha Menolong. Jadi bukan usaha dulu baru tawakal, tidak. Sebelum usaha tawakal, saat usaha tawakal, setelah usaha tawakal. Nah itu tawakal. Sehingga dengan itu kita nggak mudah ngeluh. Karena Allah tidak melihat hasilnya, tapi Allah itu melihat prosesnya. Maka ibu-ibu, ini penting banget kalau ibu-ibu masih punya anak-anak yang masih SD mungkin atau SMP, penghargaan kepada mereka bukan pada kalau mereka juara. Enggak. Tapi ucapan kita begini, nah makasih nak ya, kamu sudah belajar sungguh-sungguh. Jadi yang dihargai prosesnya. Itu menjadikan anak menghargai juga proses dia. Sehingga fokus dia bukan soalan juaranya, tapi bagaimana saya berproses dengan baik. Ya gitu, itu penting. Itu kata-kata itu penting. Ya, nak, makasih nak ya, kamu sudah belajar sungguh-sungguh, Masya Allah. Walaupun mungkin kamu belum juara tidak juara mah hasil. Tapi bagi ibu, kamu sudah melakukan yang terbaik. Nih, ya ada hadiah di situ, penghargaan. Ya itu penting. Tawakal membuat kita ya tidak mudah mengeluh. Ya. Oke. Dan mengeluh ini ternyata senjata ampuh yang ditunggangi oleh setan. Ini ada kata-kata mereka. Ini tadi saya ambil dari beberapa catatan. Saya bacakan aja. Jika kau ingin merusak sebuah keluarga, maka rusaklah ibunya. Beri ia perasaan akan rasa lelah bertubi-tubi yang membuat dia merasa semakin lemah dan habis energi. Jika ia sudah merasa lelah, ambil syukurnya. Biarkan ia merasa bahwa hidupnya habis untuk mengurus keluarga, dan buatlah ia tidak memiliki apapun selain lelah yang didapatkannya. Setelah kau ambil rasa syukurnya, buatlah ia menjadi orang yang tidak percaya diri. Buatlah ia merasa kurang dari sisi materi, sehingga mudah mengeluh kepada suami dan anaknya. Jadi provokasinya bentuknya begitu, ya. Sibukkan dia dengan pandangan mata untuk melihat kebahagiaan dan kesenangan orang lain, dan buatlah ia lupa akan kebaikan yang dia miliki. Buatlah ia merasa minder dan merasa tidak berharga. Jika itu sudah terjadi, ambillah juga sabarnya. Gaduhkan hatinya agar ia merasa ada banyak hal yang berantakan dalam rumahnya. Buatlah ia merasa betapa banyak masalah yang ditimbulkan dari anak dan suaminya. Goda lisannya untuk berkata kasar hingga nanti anak-anaknya mencontohnya dan tak menghargainya lagi. Lalu bertambahlah kemarahan demi kemarahan
hilanglah aura surga dalam rumah. Ya. Dan kau akan menemukan perlahan rumah itu rusak dari pintu seorang ibu. Jadi setan itu provokasinya ternyata pertama untuk merusak rumah, itu provokasi yang dihembuskan khususnya seorang dari ibu ya, adalah jiwa yang merasa lelah, kemudian diminta untuk apa? Udahlah ngeluh, ya memang dia ya ini adalah suami yang kerjanya mancing. Suami punya alasan, kenapa sih aku selalu mancing? Kamu nggak tahu bahwa bumi ini 70% adalah air. Kok kita nggak mancing? Itu terus ngapain? Ada ya, suami zaman sekarang gitu. Gitu. Maka yang pertama dihembuskanlah kecapean kamu, akhirnya dicabut rasa syukur, sabarnya hilang, mengumpat, berantakan. Dari rasa awalnya adalah mengeluh, bahaya. Berikutnya, apa yang membuat kita kemudian ya kalau tadi masalah dan solusinya, jadi saya selalu menggabungkan begitu ya. Apa yang kemudian membuat kita merasa sempit, jauh dari zikir dan Al-Quran? Itu jauh dari zikir dan Al-Quran. Ya. Surat Ar-Ra'd ayat 28 ya. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Maka hari ini kalau kita sering berzikir, Allah akan melimpahkan sakinah. Sakinah itu ketenangan. Ya, ketenangan. Ar-Ra'd 28. Ya. Maka kenapa kemudian ya segala sesuatu harus kita awali dengan zikir, dengan bismillah, minimal dengan bismillah. Karena kita melibatkan Allah di dalam setiap urusan kita. Nah, itu penting. Maka kenapa ada zikir pagi petang? Ya, itu ngefeknya pada hati kita. Dan orang yang sering berzikir itu kalau kita lihat bagaimana aktivitasnya, bagaimana perilakunya, bagaimana jiwanya, yaitu akan lebih mudah mengendalikan emosi. Dan orang yang berzikir, ada yang berzikir dengan emosi? Enggak ada. Astagfirullah. Enggak ada. Stres itu namanya stres ya. Ya, Allah ada. Pasti ya. Jadi kayak bener-bener kayak healing yang paling hebat itu ya zikir. Kalau kita pas zikir coba, itu tenang, makin lama. Walaupun sekali lagi, walaupun mungkin belum menemukan solusi, tapi hati sudah tenang. Itu penting, penting sekali. Karena ketenangan hati itu nanti akan kemudian membuka insya Allah pintu solusi. Tapi kalau sudah hatinya nggak tenang, itu kalaupun dia punya solusi, biasanya dia mengambil keputusan di saat yang salah, hasilnya berantakan. Ya. Maka banyak zikir, ya banyak baca Al-Quran. Al-Quran itu walaupun kita nggak tahu maknanya, nggak tahu artinya, tapi Al-Quran namanya juga mukjizat. Mukjizat itu apa Bu artinya? Mukjizat itu artinya yang melemahkan, itu mukjizat. Artinya Allah berikan mukjizat kepada Nabi dan Rasul untuk melemahkan yang paling hebat di zaman itu sebagai tanda kebesaran. Maka ketika hati kita keras, hati kita sempit, baca itu Quran. Bu, Quran itu mukjizat loh Bu. Artinya apa? Kalau Nabi Musa punya tongkat, tongkatnya masih ada nggak? Kalau ada, saya akan pinjam membelah lautan Parangtritis. Jangan-jangan Nyi Roro Kidul ada beneran gitu ya, dibelah, brus gitu ya. Nggak ada. Setiap Nabi yang sudah wafat, yang Allah panggil, yang Allah angkat ke langit, ternyata mukjizatnya hilang. Nggak ada. Tapi Rasulullah, nabinya sudah tidak ada. Allah sudah panggil Rasulullah. Rasulullah sudah wafat, sudah tidak di dunia. Mukjizatnya ditinggal. Masya Allah. Mukjizatnya ditinggal.
Jadi yang ada di rak-rak kita, yang ada di lemari-lemari kita, yang kita pegang setiap habis maghrib dan subuh, ternyata itu mujizat, Bu. Itu mujizat ternyata, Bu. Ya Allah, sayang banget Allah itu sama kita. Sampai ketika kita hatinya keras, Allah kasih yang bisa melembutkan hati kita. Yaitu apa? Al-Quran, Bu. Masya Allah. Al-Quran itu kayak surat cinta dari Allah, Bu. Bayangkan, Bu, ibu misalnya, ya pas nikah LDRan misalnya, nikah awal LDRan gitu ya, dapat surat. Kalau zaman dulu surat, Bu, ya dikirim di pos. Ya Allah, dibuka tiap hari, wangi gitu ya, dibaca tiap hari, padahal isinya sama. Sayangku, jangan lupa makan, sayangku. Wah, dibaca terus. Kenapa? Karena dari yang mencintai kita. Masya Allah, surat cinta dibaca terus. Lah ini Allah, Bu. Allah ngasih surat cinta sama kita, Bu. Allah ngasih surat cinta sama kita, Bu. Pernah gak sih kita baca surat cinta itu tiap hari? Karena kita senang banget, ya Allah, Engkau berikan surat cinta kepada kita, ya Allah. Saking cintanya Allah kepada kita, Rasul yang membawa surat itu dipanggil sama Allah, tapi suratnya masih ditinggal. Sayang banget Allah sama kita. Maka kalau hati kita keras, hati kita tiba-tiba selalu emosi, jangan-jangan kita gak pernah membaca surat cinta itu. Jangan-jangan kita jauh dari zikir, kita jauh dari Al-Quran. Nah, ini penting. Maka orang yang dekat dengan Al-Quran, insya Allah, ya, hatinya akan lapang. Berikutnya, kenapa hati kita sempit? Ini terkait dengan pemahaman takdir. Hati kita sempit karena tidak ridho pada takdir yang Allah berikan pada kita. Baca surat Al-Baqarah ayat 216. Apa-apa yang kita kira baik ternyata buruk untuk kita, dan sebaliknya. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Al-Baqarah 216. Diwajibkan atas kamu berperang. Ini sebagai sebuah permisalan saja. Berperang itu kan hal yang kita benci, Bu, ya. Berperang, ada yatimnya nanti, ada korbannya, ada jandanya makin banyak gitu ya. Berperang. Tapi Allah katakan kutiba alaikumul qital, diwajibkan atas kamu berperang. Ya. Ya, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum, padahal perang itu kamu benci, tapi Allah ada komanya di situ. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Bisa sesuatu yang kamu benci itu ternyata khairul lakum, baik untukmu. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Ya, wa asa an tuhibbu syai'a, bisa jadi sesuatu yang kamu cintai, wa huwa syarrul lakum, itu buruk untuk kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu sementara kamu tidak pernah tahu. Maka terkadang yang kita hadapi ujian, ya Allah kenapa harus saya? Padahal Allah sudah menginginkan sesuatu yang baik, yang besar kepada kita. Inna ma'al usri yusra. Kalimat ini diulang loh, Bu. Ya. Diulang 2 kali. Ya. Fa innamal usri yusra, innamal usri yusra. Diulang, dan kalimatnya Masya Allah, di dalam kesulitan bersamanya ada kemudahan. Ingat loh, Bu, bukan setelah kesulitan ada kemudahan, enggak, tapi Allah sampaikan bersama kesulitan ada kemudahan, bareng-bareng, Bu. Artinya kalau kita hari ini pas sulit banget, yakin di situ itu ada kemudahan. Pernah nggak, Bu, ibu-ibu ketika sulit banget tiba-tiba dalam kondisi keluarga mungkin banyak masalah, tiba-tiba ketika sholat nangis? Ada? Mudah banget nangis, betul? Kita menganggap bahwa kemudahan itu seolah-olah lunasnya utang kita, kemudahan itu seolah-olah selesainya persoalan kita. Padahal
Nangis di setiap sujud itu kemudahan ibadah yang luar biasa. Ketika masalah kita berat banget, tiba-tiba Allah ngasih kemudahan. Kita tiba-tiba rajin berzikir. Allah ngasih kemudahan ketika sujud, tiba-tiba air mata menetes. Gak tahu kenapa. Allah ngasih kemudahan kita untuk dekat sama Allah. Itu kemudahan yang luar biasa. Tapi kita tidak sadar. Seolah-olah kemudahan itu kalau kita punya utang banyak, kemudahan itu ya itu selesai. Padahal kemudahan itu banyak sekali pintunya. Maka orang yang tidak ridho dengan apa yang Allah takdirkan, biasanya mereka hatinya sempit menyalahkan Allah. Nah ini bahaya. Ya. Ibu merasa hidupnya ini kok tidak adil, harus dengan suami yang nganggur. Suami nganggur itu kalau kita breakdown itu nanti ada peran yang hilang di dalam suami. Jadi suami nganggur salahnya suami. Memang salah suami nganggur. Ya. Nanti kalau kita breakdown itu di dalam peran ada kawam, ada ayah, ada teman, ada kekasih. Nah itu nanti di breakdown. Jadi dia berarti melanggar salah satu, yaitu tentang bagaimana kewajiban seorang suami jadi kawam. Kawam itu ada dua. Satu, dia pencari nafkah untuk keluarga. Yang kedua, dia sebagai penjaga keluarga dari api neraka. Jadi tugas suami itu, ya Allah Bu, beratnya luar biasa. Walaupun saya katakan tugas istri juga beratnya luar biasa. Artinya ini peran yang Allah bagi. Ya Allah, kenapa suamiku nganggur ya Allah? Kalau kita tidak kemudian memahami bahwa ya kondisi itu harus kita sikapi dengan hati yang lapang sehingga nanti muncul solusi, maka yang terjadi kalau kita tidak lapang hatinya, kita akan mengatakan kamu itu loh. Padahal mungkin kalau hati kita lapang, Allah akan kasih solusi. Ya. Berikutnya, kenapa hati kita sempit? Kalau tadi soalan takdir ya, yaitu menyalahkan takdir dari Allah. Berikutnya adalah hati kita sempit karena mungkin kita banyak dosa. Karena banyak dosa, banyak maksiat. Dan bagi saya, mungkin itulah yang paling banyak termasuk saya. Ini tahadus binimah adalah untuk kita. Tahadus binimah itu adalah cerita yang baik untuk diambil pelajaran yang baik. Jadi bukan soalan riak. Jadi anak saya dulu, badannya Allahu Akbar itu yang namanya kursi ini bisa patah itu, mana dibanting itu. Awalnya kita apa ya, treatment apa ya, parenting gimana ya, kemana-mana. Saya konsultasi pada Ustaz. Jadi SD itu anak saya nge-game-nya Allahu Akbar. Padahal saya juga sering isi di mana-mana, Bu. Tapi anak saya nge-game apa, bahkan Allahu Akbar ya. Itu yang namanya tembok tetangga itu ditulisi sama teman-temannya. Viking. Viking itu Persib Bandung. Viking. Kemudian ketahuan. Mohon maaf, Tah Cahyo, ini anaknya kemarin. Hah? Sabar. Ya wis tak kok ngechat. Dicat le yo, dicet. Ternyata apa? Ganti dengan apa? Paku. Tembok tetangga. Mohon maaf Pak Ustaz, ini kemarin anaknya. Oh iya. Laporan berikutnya. Ustaz, kemarin anaknya naik ke genteng saya. Cari bagaimana teknik parenting saya datang ke Ustadz. Untung saya nggak datang ke Walid ya. Saya datang ke Ustadz, bukan untuk minta air doa, bukan. Ustadz, apa yang harus saya lakukan Ustadz? Ustadz bilang, setiap yang menjadi apa-apa, katakanlah kebaikan dan keburukan anak, boleh jadi semua itu karena hati orang tua atau apapun soalan orang tua yang terkait dengan dosa. Terus gimana? Bertaubat, minta kepada Allah untuk diampun dosanya, perbaiki,
ibadah kita, kemudian juga perbaiki komunikasi dengan anak. Selama ini saya mencari teknik parenting yang paling hebat, ternyata masalahnya bukan di anak saya, bukan di komunikasi saya, tetapi nyata di saya. Saya ngobrol sama istri, nangis berdua, cinta. Bener ya kata Pak Kiai ya, iya kayaknya kita yang banyak dosa. Padahal semua omongan kita baik-baik juga karena kita banyak dosa. Akhirnya mulai kita perbaiki berdua segala macam. Bener. Anak saya nggak mau jadi imam, nggak mau jadi, padahal dia udah 8 juz gitu ya. Nggak mau apalah, ya Allah. Setahun ini Bu, kemarin Ramadan itu dia bilang, Abi boleh nggak saya jadi imam tetap di masjid? Idul Adha kemarin Bu, yang bikin saya kan nangis luar biasa. Anak saya bilang, Abi ngisi di mana? Khotbah di mana? Idul Adha. Khotbah di masjid kristal, nggak masjid kristal ini tajam. Karena saya kan DKM di sana. Enggak enak yang khotbah ada ustadz yang lain. Oh, kalau Abi khotbah, aku imamnya ya. Saya kemudian mikir, ya Allah, ternyata ini selama ini kenakalan anak saya itu karena saya, karena orang tuanya, ya Allah. Wah, dari situ setiap anak saya punya kejadian sesuatu, saya sama istri saya cuma gini senyum. Tahu kan apa yang harus dilakukan? Iya. Apa? Tobat dulu. Tobat dulu dari apa-apa yang mungkin pernah kita perbaiki dulu. Bahkan mungkin banyak sedekah apa segala, perbaiki dulu. Ternyata bener, sehebat apapun komunikasi kita pada anak, kalau hati kita kotor, nggak nyampe ternyata. Karena dari hati sampai ke hati. Terus, maka dari sinilah pada akhirnya bener. Jangan-jangan masalah keluarga kita apa segala macam itu ya karena kita itu memang banyak dosa. Banyak dosa. Kita itu banyak banget dosa. Terakhir, pas jam 10. Kenapa hati kita sempit? Saya percepat aja, karena khawatir berlebihan tentang masa depan. Ya. Surat At-Tolak ayat 3. Surat At-Tolak ayat 3. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah menjadi penolongnya. Ya, tawakal tadi sudah Bu ya, tawakal sudah ya. Jadi tawakal itu adalah kekuatan hati sebenarnya. Ya. Maka Allah menjadi penolongnya. Gimana anak saya? Aduh nggak lulus, nggak masuk perguruan tinggi. Gimana ya masa depannya? Tenang. Sepanjang anak kita bisa jaga kesolehannya, insya Allah itu adalah hadiah terindah. Ya, hadiah terindah bagi orang tua adalah kesolehan anak. Bukan soalan jabatan, bukan soalan masa, tidak, kesolehan anak. Ya, berikutnya, jadi kekhawatiran tentang masa depan, ya, itu membuat kita cemas, membuat hati kita makin sempit. Ya. Terakhir, apa yang kemudian membuat hati kita sempit? Lingkungan yang negatif. Bergaul dengan orang-orang yang suka bergunjing, mencela, suka pamer, ya membuat kita makin sempit. Maka memilih teman terbaik itu harus kita lakukan. Maka saya minta Bunda-Bunda sekalian, jangan lepas dari kajian seperti ini. Tetaplah ada. Kenapa? Ini teman-teman yang baik. Ya. Terkadang kita baik bukan soalan pemahaman kita. Terkadang kita baik itu karena ada teman yang baik. Itu penting. Ya. Maka kalau ada grup kajian, kalau ini apa namanya? Majelis duha sahaja, jangan keluar dari majelis ini. Kecuali nanti sudah ditutup, ya boleh keluar ya, pulang masing-masing. Jangan keluar dari grup ini, karena inilah tempat membuat kita insya Allah makin luas hatinya. Baik.
Dan yang terakhir, karena ini sudah jam 10, doa untuk hati biar lapang. Insya Allah Bunda sudah hafal semua kisahnya Nabi Musa ketika diminta untuk mendakwai Fir'aun yang begitu jahat, Fir'aun yang begitu kuat, hartanya banyak, prajuritnya dahsyat. Allah meminta Nabi Musa, idhab ila Fir'auna innahu tagha. Pergilah kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Tagha itu jahatnya sampai sejahat-jahatnya, melampaui batas itu Fir'aun. Ketika diminta untuk pergi ke Fir'aun, Nabi Musa tidak meminta, ya Allah senjataku mana ya Allah, ya Allah mana kekuatanku ya Allah, aku minta. Tidak. Nabi Musa mengatakan, qala rabbis rahli wa yassirli amri. Terus ternyata Nabi Musa tidak meminta mukjizat dari Allah, tapi Nabi Musa mengatakan qala rabbis shrahli sadri. Ternyata Nabi Musa meminta apa? Qala, Nabi Musa berkata, rabbis shrahli sadri. Ya Allah, lapangkanlah untukku dadaku. Nabi Musa meminta kelapangan dada, bukan minta mukjizat, tapi Nabi Musa meminta dadanya dilapangkan. Karena tahu musuh saya kayak gini, ujian saya gini, Nabi Musa meminta dilapangkan dadanya, dimudahkan urusannya. Setelah lapang dadanya, wa yassirli amri, dimudahkan urusannya. Lapang dadanya, ternyata ujungnya adalah dimudahkan urusannya. Suami ibu-ibu bukan Fir'aun. Ya, bukan. Walaupun saya tidak membandingkan ini Fir'aun, enggak. Masalah dengan suami, dengan anak, mereka itu enggak sejahat Fir'aun. Maka ketika ketemu dengan suami, enggak apa-apa. Kalau ada masalah, doa dulu. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri. Suaminya mendengar, emang aku Fir'aun. Ya. Jadi kalau ada masalah, ini doanya bagus banget. Ya Allah, lapangkan ya Allah. Ternyata bukan ya Allah minta solusi, enggak, tapi yang pertama kali adalah dilapangkan dadanya, nanti wa yassirli amri, dimudahkan urusan. Jadi tahapannya begitu. Kalau sudah demikian, bismillah, moga-moga upaya sudah kita lakukan, kedekatan dengan Allah sudah kita lakukan, doa sudah kita ungkapkan, maka insya Allah moga-moga yang salah bukan masalahnya. Yang menjadi PR adalah bagaimana kita melapangkan hati kita. Moga-moga itu bisa menjadi manfaat bagi kita semuanya, terutama nasihat untuk saya pribadi. Moga-moga setiap yang kita hadapi Allah lapangkan hati kita dan Allah berikan solusi atas permasalahan kita hadapi. Amin ya rabbil alamin. Demikian, ada kurang dan lebihnya saya maaf. Kalau ada kekurangan dari saya, kalau ada kelebihan tolong dikembalikan ya. Demikian. Saya tutup dengan satu pantun karena sudah 5 menit. Pantulnya pendek aja. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Burung Papua pergi ke Australia, burung Aceh pergi ke Manokwari. Kurang kerja. Nah, ya. Matur nuwun, demikian. Moga-moga pulang dengan happy, dengan semangat. Bismillah, istiqomah dalam kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.